Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Ancara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, seperti biasa kita akan berdoa yang dipimpin oleh Alan. Selanjutnya kita akan murojaah, suratnya surat Al-Kafirun. Teman-teman coba buka dulu juz amalnya. Belum tidak? Kita sudah melakukan murojaah surat Al-Kafirun. Semoga apa yang teman-teman bacakan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak mau tanya nih ke teman-teman, hari ini ada yang tidak masuk enggak? Siapa? Mikdad sama Risma. Kalau Mikdad kenapa? Ada yang tahu? Izin. Izin kemana, ada yang tahu? Sakit. Kalau misalkan Risma juga sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Mikdad dan Risma selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera disembuhkan dari segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk menyanyikan lagu nasional tersebut, teman-teman diharapkan untuk berdiri. Sedia berkorban untukmu.
sudah belajar tentang apa? Coba ada yang tahu? Minggu kemarin? Sumber energi. Sumber energi. Bagus sekali Nijar. Berarti Nijar masih ya pembelajaran yang lalu atau minggu yang kemarin. Sekarang Bapak mau bertanya lagi ke teman-teman. Sumber energi itu apa saja? Ada yang tahu? Siapa? Sumber energi. Sumber energi angin. Angin. Terus apa lagi? Sumber energi matahari. Ada yang tahu lagi? Apa? Sumber energi dari tenaga air. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Oke. Ninaila? Sumber energi angin. Sekarang Bapak mau bertanya, sumber atau tenaga dari air disebutnya apa? Pembangkit listrik tenaga air disebutnya PLTA atau PLTB? PLTB. Nah, ada lagi, ada yang disebutnya PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga angin. Ada lagi yang namanya PLTU. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Bisa ya. Jadi teman-teman pembelajaran minggu kemarin sudah masih ingat. Ya. Sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghemat energi. Itu yang pertama. Yang selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai tentang cara menghemat energi. Dan selanjutnya kita akan mencari inti kalimat dari teks eksplanasi. Ya, diharapkan teman-teman bisa yang namanya mencapai dari tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Agar teman-teman tambah semangat, sekarang kita akan melakukan tepuk seperti biasanya. Masih ingat tepuk 1 sampai 6? Masih. Oke. Kita bareng-bareng ya. Tepuk 1. 1 2 3 4 6. Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Nah, diharapkan teman-teman beri komentar atau beri tanggapan pada gambar yang Bapak tampilkan. Coba gambar A. Itu sedang apa sih kegiatannya? Menonton TV. Terus apa lagi di gambar A itu? Laptopnya menyala. Terus apa lagi? Mengecas handphone juga. Nah, sekarang anaknya itu sedang apa sekarang? Sedang tidur. Nah, untuk gambar A Bapak mau bertanya, apakah digarap menghemat energi? Kenapa? Jika contohnya TV itu tidak digunakan untuk apa digerakkan, itu akan mempengaruhi ke pengurangan energi seperti boros. Iya, bagus sekali. Gambar yang Bapak mau bertanya kepada teman-teman, dampaknya jika kita menyalakan lampu setiap hari dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai ke pagi lagi, apa coba akibatnya? Konslet. Kenapa bisa konslet? Karena setiap hari lampu dinyalakan dan tidak dihentikan. Karena jika lampu terus dinyalakan akan panas. Iya, karena kalau lampunya lama-kelamaan maka lampu akan menjadi panas. Dari panas tersebutlah maka lama-kelamaan juga akan bisa menyebabkan konslet. Dari konslet akan menyebabkan apa coba? Ada yang menyebabkan kebakaran. Biasanya disebutnya tegangan arus pendek. Dulu juga kan di pasar Kuningan itu kebakaran karena lampunya terus dinyalakan. Jadi satu pasar itu semuanya kebakaran dan banyak orang yang merugi. Bisa dipahami ya?
Sekarang Bapak mau bertanya kepada teman-teman. Di lingkungan teman-teman atau di lingkungan rumah ada tidak yang namanya penggunaan boros energi? Ada tidak? Contohnya seperti apa? Ada nggak yang menggunakan, orang yang menggunakan boros energi atau menggunakan energinya terus menerus? Seperti apa? Kita coba. Apa? Ninja? Menyalakan lampu di siang hari. Bapak memberi contoh ya. Kalau misalkan kita nih, kalau memberi contoh, menyalakan lampu di siang hari, tapi saat udara cerah seperti ini, apakah itu pantas atau cocok? Tidak. Kenapa? Karena iya, matahari juga sudah memberikan cahayanya yang sangat banyak, tapi kita menyalakan lagi, berarti itu termasuk tagihannya akan menjadi mahal juga. Selain itu, maka lampu itu akan cepat panas dan rusak. Gitu ya. Akhirnya bisa menyebabkan konsleting. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman untuk siang hari jangan menyalakan lampu. Jadi kita harus matikan seperti ini. Ini ya. Nah, ini belum bunda. Sekarang di sini teman-teman coba perhatikan video yang Bapak akan tampilkan dan coba cermati ya. Hari ini lama banget. Hah? Malam ini berdua lagi sama Reno. Reno, Dek, kamu di mana? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Loh, Kak. Hah? Astaga, apa lagi sih, Kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, TVS, speaker, cas HP, cas lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan, Kak. Aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik, ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Alah, gitu kan yang penting gak bayar, Kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya, Egi? Ajarin dong. Iya nih, Egi. Reno butuh nih yang kayak gini. Ih, kakak. Sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, energi dengan mencabut stok kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai dryer sering biarin gitu aja. Kamu tuh. Lalu apa lagi, Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Keempat, mengganti peralatan elektronik semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero jaga bumi. Wah, bener, Kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay!
Coba teman-teman, dari video yang teman-teman telah tonton itu menceritakan tentang apa sih isinya? Ada yang tahu? Video yang telah teman-teman tonton tidak boleh boros dalam penggunaan listrik. Tadi juga apa akibatnya jika kita boros tuh? Di sana juga sudah disinggung. Mati lampu. Kalau kita terlalu sering menggunakan listrik, maka lama-kelamaan akan terjadi yang namanya pemadaman bergilir. Sekarang Bapak mau tanya nih ke teman-teman, di Ancaran ini sering tidak yang namanya pemadaman? Pemadaman tiba-tiba lampu mati semuanya. Karena teman-teman itu sering menggunakan listrik yang terlalu berlebihan, kayak gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih pada teman-teman. Dari video yang teman-teman telah tonton, coba teman-teman buat pertanyaan menggunakan 5W1H atau bisa dikenal dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Coba di sini tadi dari yang dari video yang teman-teman tonton, coba bisa buat tidak pertanyaan dari kata apa? Apa? Jom. Ya apa? Nanya. Apa yang terjadi jika kita boros listrik? Ada yang tahu tidak? Rizal? Kan mati lampu. Kan mati lampu. Ya, tadi juga Bapak sudah jelaskan bahwa kalau kita boros listrik, pertama akan mati lampu. Setelah itu apa lagi? Bisa menyebabkan kebakaran. Terus lain lagi coba. Apa? Iya, bagus. Tagihan listriknya menjadi mahal. Gitu ya. Jadi mahal kalau misalnya kalian terus-terusan, maka akan membayar listriknya juga semakin mahal. Selanjutnya, Bapak mau bertanya lagi nih. Tadi Neng Naila sudah membuat pertanyaan dari kata tanya apa. Sekarang apa? Selanjutnya buat kata dari kata bagaimana. Oke. Bagaimana cara berhemat energi? Ada yang tahu? Oke, ya nih berdua nih. Coba halan dulu. Mematikan lampu di saat siang hari. Seperti itu ya. Nah, di sini di sini Bapak akan menampilkan sebuah video bagaimana cara kita menghemat listrik. Coba teman-teman perhatikan ya. Akan kita bahas 5 dampak buruk yang dapat terjadi akibat pemborosan listrik dan belum banyak diketahui. Di antaranya yang pertama, terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang terlalu lama digunakan atau penggunaannya melebihi batas. Juga dapat menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim di suatu wilayah tertentu. Darurat. Setelah teman-teman tonton, ya, di sana itu ada dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan energi. Coba di sini dari video yang telah teman-teman tonton, apa dampak negatif dari penggunaan energi yang berlebihan? Tahu? Ya, bagus Nija. Apa Nija? Pemanasan global. Gitu ya. Selanjutnya, Bapak mau bertanya lagi nih. Apa dampak positifnya kalau kita menghemat energi? Coba. Dampak positifnya apa? Siapa? Iya, pembayaran listrik juga akan semakin murah. Coba ada yang lain lagi? Nah, ternyata banyak sekali sebenarnya manfaat kalau kita menghemat energi listrik itu ya. Dari pembayaran listriknya akan semakin murah, lalu lampu yang akan kita gunakan juga semakin lama itu akan bertahan lebih lama ketimbang teman-teman menggunakan lampu yang terus-terus dinyalakan. Bisa? Nah,
Sekarang teman-teman coba berkelompok. Nah, di sini Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja kelompok. Teman-teman coba tulis dulu nama anggota kelompoknya dan keluarkan alat tulisnya. Kalian harus saling membantu biar cepat cara mengerjakan. Misalkan Rian paragraf pertama, Rizky paragraf yang kedua. Di sini Bapak membawa lampu tidur. Nah, di sini kita akan membandingkan yang namanya di sini ada dua lampu, ada bohlam. Tahu bohlam? Bohlam itu yang kaca yang bening, tapi Bapak itu adanya yang biru. Sama saja. Ini wattnya sama. Ini 3 watt, yang ini pun 3 watt. 3 watt. Kalau ini namanya bohlam atau lampu pijar, yang satunya lagi ini adalah lampu LED. Tahu LED? Nah, LED itu yang cahayanya yang putih, begitu ya. Kita akan coba cek dulu. Bapak akan coba nyalakan lampu bohlam yang 3 watt ini. Coba terang 3. Terang ya. Nanti kita bandingkan. Karena Bapak punya lampu pijarnya 1. Ya, jadi seperti ini, ingat-ingat. Sudah? Kalau semakin lama maka akan semakin panas. Jadi kita coba langsung matikan saja. Sudah? Ini 3 watt juga. Tapi gimana coba dari lampu yang pertama dengan lampu yang kedua, apakah terangnya beda atau sama? Beda. Lebih terang yang mana? Yang kedua atau lampu yang? Lampu apa yang kedua? LED. Sekarang coba di sini teman-teman buka lembar kerjanya di halaman 4 dan kerjakan. Yang percobaan menghemat energi. Coba kerjakan. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya yang paling terang? Coba langsung kerjakannya. Dari yang tadi alamiah, kira-kira gimana? Setelah ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok teman-teman. Tapi sebelum kita mempresentasikan, kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah dari Jawa Barat, khususnya dari Kabupaten Kuningan. Ingat lagu apa? Ya, lagu Kuningan Asri. Oke, semuanya berdiri kita bareng-bareng. Asri Kuningan Asri, waluya rahayu negeri, sarapan tempat bumetah, aman sehat rindang indah, Kuningan
sekali. Kelompok SIPA depan. Coba, kelompok SIPA ke depan. So, yang lainnya coba diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengapa harus hemat listrik. Di era globalisasi, permintaan listrik terus meningkat karena teknologinya yang juga berkembang. Banyak dari kita yang sudah bisa menikmati listrik tidak bijak dalam menggunanya, boros tanpa menyadari sebenarnya masih ada orang-orang yang kesulitan untuk menyalakan lampu pada malam hari. Tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil kerja observasinya, hasil kerja kelompoknya. Nah, Bapak mau bertanya nih, tadi teman-teman paham tidak apa yang dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya? Itu menceritakan tentang apa? Tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Gitu ya. Jadi nanti untuk kedepannya, kalau misalnya teman-teman dikasih suatu permasalahan, teman-teman cari yang namanya inti dari permasalahan tersebut atau teks tersebut. Ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan lembar evaluasi untuk teman-teman, di mana teman-teman harus kerjakan. Saya lembar evaluasinya, tapi jangan lupa tulis dulu nama kaliannya. Bisa dipahami? Bisa tidak tentang bagaimana cara menghemat energi listrik? Bisa. Sekarang Bapak mau bertanya nih, kalau teman-teman sudah bisa, apa yang menyebabkan, apa yang terjadi jika kita terlalu banyak menggunakan energi? Coba. Apa sih Pak? Bisa mengakibatkan kebakaran, terus apa lagi? Konslet. Apa lagi? Mati lampu atau pemadaman. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi? Apa lain? Iya, bagus. Cuaca yang ekstrim nantinya ya. Jadi karena bumi menjadi semakin panas. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi nih. Apa yang terjadi jika kita nantinya menghemat listrik? Coba. Apa akibatnya jika kita menghemat listrik atau menghemat energi? Coba. Lampu akan berfungsi lebih lama. Terus apa manfaat dari kita menghemat listrik? Atau bagaimana cara kita menghemat listrik? Bagaimana cara kita menghemat listrik? Apa, Lan? Mematikan lampu bila apa, Lan? Bila tidak digunakan, apa lagi? Ya, Sipa. Menggunakan alat elektronik jika diperlukan saja. Iya, bagus. Selanjutnya ada lain lagi? Apa, Nafis? Mematikan lampu di siang hari. Ya, bagus gitu ya. Jadi Bapak ambil kesimpulan, teman-teman sudah bisa dalam pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman terus ingat gitu ya, jangan sampai pulang ke rumah langsung dilupakan. Bisa? Nah, oleh karena itu coba teman-teman rapikan dulu barisannya, bangkunya. Nah, masukkan dulu buku-bukunya ke dalam tas. Sudah dibereskan dulu kerapiannya.
Dan jangan lupa untuk teman-teman jika sudah sampai ke rumah langsung ucapkan salam dan cium tangan orang tuanya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.